buatlah sebuah program yang mengangkat satu prestasi, kedua eksistensi, yang ketiga profit oriented. Nah, 3 poin ini yang saya kemas dalam sebuah program, di mana program tersebut menguntungkan kampus saya, menguntungkan rumah saya yaitu Mapala, dan alhamdulillah program itu sampai sekarang berjalan, Mbak. Gitu. Tadi sempat disebutkan satu negara pertama yang jadi pelanggan itu ada Jepang. Betul. Tadi hasil diskusi kita ternyata sudah banyak negara nih dari produk yang lokal Tasik ini sudah sampai ke mancanegara. Betul. Itu sudah banyak negara yang memang mengambil produk dari Indonesia, dan ini produknya hanya satu-satunya dari Kang Ridwan gitu. Saya belum lulus, tapi jabatan saya sudah jadi direktur, Mbak. Gitu. Dan itu memang tujuan saya masuk kuliah itu tidak ingin mencari pekerjaan. Saya ingin membuat sebuah lapangan pekerjaan untuk saya pribadi dan untuk orang lain. Ya, dikatakan bahwa kalau misalkan produksi terus berjalan, tidak ada orang yang mau menggarap limbahnya, itu nanti jatuhnya nggak ramah lingkungan ya. Betul. Tapi kalau sudah ada sinergi dan kolaborasi dengan tadi siapa kan? PT Alam Hijau Pertiwi. Ya, nah, itu jadi sebuah kolaborasi sinergi ya untuk sama-sama membangun alam juga yang memang tidak merugikan alam ya. Produksi berjalan tapi juga alam tetap terjaga. Ini ternyata yang waktu itu saya belum menyadari ada nilai seninya di industri panjat tebing. Apa tuh, Kang? Kita harus menggunakan imajinasi kita membuat sebuah bentuk yang belum ada, gitu. Dan satu lagi, Mbak, jangan lupakan orang tua. Apapun harapan kita, sampaikan kepada orang tua. Sebelum kita sampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada orang tua. Karena saya merasakan sendiri, 1000 yang saya kasih kepada orang tua, 10 kali lipat Allah menggantinya. Baik, selamat sore Baraya Perian TV. Kembali lagi bersama saya Rosmayanti dalam program podcast kita di sore hari ini. Hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang tentunya ini berkelas, di mana kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, sudah hadir di tengah kita semua, Kang Ridwan Siddiq yang merupakan owner dari Pastar Climbing. Selamat datang Kang Ridwan. Sehat, Kang? Selamat datang, Teh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih kesibukan sekarang? Padat banget, padat merayap. Padat merayap, apalagi kemarin dikasih libur panjang ya. Luar biasa. Jadi ngobrol-ngobrol mengenai pembahasan podcast kita di sore hari ini, kita akan membahas terkait UMKM naik kelas dari tebing lokal ke pasar dunia. Jadi ngobrol-ngobrol karena memang Kang Ridwan ini merupakan owner dari Pastar Climbing ya, Kang ya. Dari Tasikmalaya ya, Kang. Asli Kabupaten Tasikmalaya. Asli Kabupaten Tasikmalaya. Ini ngobrol-ngobrol, beliau masih muda. Pendengar pengusaha muda itu terkenal keren ya, terdengar keren. Tapi kita belum mendengar cerita beliau ini bisa sampai di titik saat itu seperti apa. Langsung saja ini ngobrol-ngobrol nih, Kang. Usaha Pastar Climbing yang dibangun ini itu berawal dari cerita yang seperti apa sih, Kang? Oke. Ini perlu kita bedah ya. Karena sebetulnya kalau kita ceritakan flashback Pastar Climbing itu memang cukup pelik. Agak nostalgia ya, betul. Sedikit. Jadi sebetulnya kalau kita ceritakan dari 0 sampai sekarang, saya rasa tidak cukup waktunya. Tetapi kita coba kemas sedemikian rupa sehingga Teteh dan teman-teman itu bisa memahami saja. Karena memang basically saya dulu dari kampung ya, dari kampung itu tepatnya dari Kampung Cikaso, Tasikmalaya. Saya merantau ke Purwokerto tujuannya bukan untuk usaha, bukan untuk bekerja juga, tapi didoakan dan direstukan oleh orang tua itu untuk mencari ilmu, untuk kuliah. Alhamdulillah waktu itu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, masuk 2015, yang dimana bidang pendidikan atau jurusan yang saya ambil itu sangat tidak korelasi, Teh. Tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Fakta ya, jurusan apa sudah di lapangan jadi apa. Nah gitu itu dia. Berawal dari situ pun saya pun sampai sekarang itu masih berpikir bahwasanya memang ini tidak ada korelasinya. Bisa dikatakan murtad. Saya dulu masuk S1 tahun 2015 jurusannya farmasi. Oh, farmasi. Iya. Jauh banget. Jauh banget. Murtad kan. Kalau teman-teman itu bilangnya murtad gitu. Murtad dalam bidang disiplin ilmu. 2015 saya masuk kampus dan kebetulan di tahun 2015 juga waktu itu saya masuk salah satu organisasi pecinta alam di kampus. Namanya Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Satria, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang dimana itu adalah organisasi Mapala ya, kalau bisa disebut ya. Mapala yang memang bergerak di lingkungan hidup dan olahraga alam bebas, begitu. Saya aktif dari tahun 2015. Saya melakukan pendidikan waktu itu, mengikuti pendidikan dasar di lereng selatan Gunung Slamet. Mungkin Teteh nggak asing ya Gunung Slamet ya. Gunung Slamet itu adalah tempat saya ditempa
Gitu kan. Bisa dibilang kalau Awal perjuangan itu benar-benar pintu gerbangnya itu Gunung Slamet. Gunung Slamet adalah tempat di mana saya melakukan pendidikan karakter, mental dan fisik oleh senior-senior saya, oleh instruktur-instruktur saya. Beliaulah yang mencoba untuk merubah mindset saya. Datang dari kampung, lu mau ngapain datang ke sini? Kan kayak gitu. Nah, dari situlah kebangun pola pikir yang memang mungkin Teteh sekarang bisa lihat. Waktu itu selesai pendidikan pendidikan dasar, ada namanya pendidikan lanjutan. Di pendidikan lanjutan ada 5 divisi, Teh. Ada panjat tebing, rimba gunung, arung jeram. Yang ekstrim-ekstrim lah pokoknya. Ekstrim ya. Nah, kebetulan saya ambilnya panjat tebing. Gitu. Saya ambilnya panjat tebing. Bahkan ada juga kan yang divisi konservasi. Gitu, yang lebih basically ke lingkungan ya. Tapi saya ambilnya di olahraga alam bebasnya yang panjat tebing. Keputusan yang nggak disesali. Betul, alhamdulillah. Ya? Gitu. Memang berat waktu itu saya masuk Mapala yang memang dikenal intensitas kegiatannya itu hampir 10 kali lipat daripada teman-teman mahasiswa biasa ya. Bahkan sampai Pak Rektor tuh dulu, Mas Ridwan yakin ikut Mapala? Gitu. Karena ternyata memang stigma yang sudah muncul di kampus itu, Mapala dan khususnya Fakultas Farmasi itu intensitas kegiatannya lebih tinggi Mapala. Begitu. Saya menjawab dengan Pak Rektor, Pak, saya ingin membuktikan bahwasanya Mapala dan farmasi itu sama-sama akan memberikan hasil yang luar biasa bagi kehidupan saya. Dan saya konsisten di situ, Pak. Saya konsisten di Mapala, bahkan sampai ada cerita pelik waktu itu saya di Mapala sampai saya masuk rumah sakit karena memang sakit ya. Saya mengidap sakit waktu itu. Saya menantang diri di Mapala apakah saya mampu atau tidak. Ternyata fisik saya waktu itu memberikan sinyal. Memberikan sinyal, tapi sampai orang tua saya itu bahasanya udah stop di Mapala. Tapi saya ngebangkang. Bahasanya itu bangkang ya. Bukan berarti bangkang yang negatif, tapi ternyata saya punya intuisi bahwasanya Mapala justru yang akan memberikan jalan. Memberikan jalan. Nah, dari situ selesailah pendidikan semuanya, saya menjadi pengurus, saya menyusun sebuah program, Teh. Nah, ini awal cerita di panjatnya. Saya masuk Mapala, saya menyusun sebuah program dengan nama MAPSA Climbing School. MAPSA Climbing School itu adalah mahasiswa pecinta alam climbing school, di mana climbing school tersebut adalah wadah untuk organisasi memberikan sebuah aksi nyata dalam proses pembinaan prestasi anak usia dini di Purwokerto khususnya. Dan program sekolah panjat tebing tersebut itu adalah program satu-satunya di Muhammadiyah se-Indonesia. Berarti go to school. Betul. Di Indonesia itu kurang lebih sangat banyak ya kampus universitas. Di setiap daerah ada Muhammadiyah. Dan saya waktu itu mengangkat program climbing school ini menjadi program satu-satunya di Universitas Muhammadiyah se-Indonesia. Dan alhamdulillah universitas memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Tapi ada tantangan waktu itu. Pasti. Tantangannya adalah, saya masih ingat waktu itu namanya Pak Darmawan. Beliau adalah guru saya, orang tua saya di kampus. Beliau waktu itu menjabat sebagai wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Mas Ridwan, program Mas Ridwan ini bagus. Kalau hanya sekedar melakukan pembinaan tanpa ada irisan kewirausahaan, itu sangat sayang sekali. Tantangan dari saya, katanya seperti itu. Mas Ridwan sekarang sekalipun kuliahnya farmasi, tapi aktif di Mapala, jangan hanya mengelola program saja, tetapi tolong sisipkan sisi kewirausahaannya. Yang dimana waktu itu saya tidak pernah berpikir wirausaha, Mbak. Saya berpikir menjadi seorang pengabdi yang mengabdikan diri untuk memberdayakan masyarakat. Itu tujuan saya. Karena memiliki motivasi jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, salah satunya adalah program tadi. Tapi ada trigger dari dosen untuk dikemas program tersebut menjadi program ada irisan kewirausahaan atau entrepreneur. Saya ditantang seperti ini, Mas, jangan ajukan proposal kegiatan biasa. Tolong ajukan proposal bisnis. Saya kaget, Mbak. Saya basic farmasi, saya di Mapala, tapi ditantang untuk membuat proposal bisnis. Saya nggak tahu itu seperti apa kerangka proposal bisnis, rumusan masalahnya seperti apa. Saya belajar, saya pelajari otodidak tanpa guru. Singkat cerita, kurang lebih 3 tahun saya merumuskan proposal itu, dari mulai pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, bahkan teknis pelaksanaan, tantangannya, sampai goalsnya. Ada 3 tantangan dari Pak Darmawan, khususnya dari pihak kampus itu adalah buatlah sebuah program yang mengangkat satu prestasi,
kedua eksistensi, yang ketiga profit oriented. Nah, 3 poin ini yang saya kemas dalam sebuah program, di mana program tersebut menguntungkan kampus saya, menguntungkan rumah saya yaitu Mapala, dan alhamdulillah program itu sampai sekarang berjalan, Mbak. Gitu. Banyak tantangan dari pihak internal, bahkan dari pihak eksternal. Yang paling berat itu adalah tantangan dari pihak internal, dari senior-senior. Karena saya membentuk program bukan dari anggaran sendiri, membentuk program di rumah banyak orang gitu, organisasi. Pasti ya, ketika membentuk program di organisasi atau apalagi di dunia pemerintahan, pasti banyak pro dan kontra. Dan ini kontranya dari internal. Senior-senior saya yang masuk Mapalanya tahun 90-an itu kontrak dengan program ini. Dianggap saya akan membuat sebuah badan usaha di dalam organisasi yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk diri sendiri. Padahal 3 tujuan tadi, prestasi untuk siapa? Untuk organisasi, eksistensi untuk organisasi, dan profit oriented, keuntungan dari program ini untuk organisasi juga. Itu kan lucunya. Tetapi banyak pihak yang memang melihat dari sudut pandang yang berbeda, karena memang saya tidak menyalahkan juga. Kalau dulu Mapala itu murni, tanpa ada kemasan yang seperti ini. Akhirnya saya mencoba untuk memahami ternyata kemasan pendahulu dan kemasan sekarang itu berbeda. Saya sampaikan kepada senior saya hanya seperti ini. Mas, Mbak, saya tidak menghilangkan esensi. Saya hanya merubah kemasan saja. Sama-sama minuman. Kalau dulu pakai plastik, kalau sekarang pakai gelas cup. Hanya itu saja. Alhamdulillah, tahun 2021 program kami diterima. Goals. Di launching, waktu itu di launching Akbar oleh pihak universitas ke seluruh Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di seluruh Universitas Muhammadiyah yang di Indonesia, program ini berjalan. Saya waktu itu diangkat menjadi direktur pertama, Mbak, program tersebut. Termuda juga, dan status masih mahasiswa juga. Jadi saya berpikir waktu itu, saya belum lulus, tapi jabatan saya sudah jadi direktur, Mbak. Gitu. Dan itu memang tujuan saya masuk kuliah itu tidak ingin mencari pekerjaan. Saya ingin membuat sebuah lapangan pekerjaan untuk saya pribadi dan untuk orang lain. Dan saya bisa membuktikan itu. Saya status waktu itu masih mahasiswa S1, injury time, Mbak. Saya demi merealisasikan, merawat pola pikir program ini, yang harusnya lulus kuliah 2019, saya minta negosiasi dengan orang tua. Orang tua mungkin udah gelisah ya. Wan, kapan lulus? Pak, maaf ya, saya minta toleransi atau tekan kontrak lagi sama orang tua. Minta 1 semester lagi, saya bilang kayak gitu. 1 semester berlalu, nanya lagi orang tua, kapan lulus? Saya minta 1 semester lagi. Sampai pada akhirnya tidak terasa, sampai semester 13, Mbak. Oh, jadi mahasiswa abadi itu tidak selalu berkonotasi negatif ya. Betul sekali. Tapi fakta membuktikan bahwa itu bagian proses yang memang belum saatnya harus kita tempuh ya. Jadi kita pakai dulu untuk waktu itu. Saya mencoba merawat pola pikir itu. Saya bernegosiasi dengan orang tua terkait status mahasiswa saya akan seperti apa. Tapi saya hanya memberikan kepastian kepada orang tua, saya pasti lulus. Dan saya tidak akan lulus dengan gelar mahasiswa biasa. Saya yakin akan lulus menjadi mahasiswa yang berbeda, lulusan yang berbeda, entah apapun itu. Saya masih memiliki keyakinan itu, dan saya mencoba untuk merawat keyakinan itu. Dengan tadi triggernya adalah program berjalan. Setelah program berjalan, Mbak, saya wisuda S1. Saya kembali ke guru saya itu, dosen saya, Mas Ridwan, setelah ini mau apa? Mau lanjut profesi apoteker kah? Atau lanjut S2 farmasi kah? Atau lanjut apa? Atau mau kerja kah? Saya waktu itu memutuskan untuk mungkin saya lanjut dulu S2, Pak. S2-nya apa? Tapi saya nggak farmasi, Pak. Lanjut S2-nya manajemen. Gitu. Jadi linjur ya? Nah, betul. Galinier. S2-nya saya ambil manajemen. Dan kebetulan waktu itu memang ada tawaran dari pihak kampus. Pihak kampus menawarkan untuk saya melanjutkan S2 di kampus yang sama, di Universitas beasiswa berarti? Alhamdulillah. Saya diberikan beasiswa oleh pihak kampus dengan tanggung jawab. Biasa kan yang diberikan beasiswa itu memiliki tanggung jawab ya. Tanggung jawab kepada masing-masing mahasiswa itu. Saya diberikan tanggung jawab untuk terus membina program dan meningkatkan prestasi olahraga di universitas. Gitu. Karena pihak universitas itu punya statement seperti ini. Ini program bagus. Ketika foundernya menghilang setelah dirilis, setelah diresmikan, kecil kemungkinan program ini berjalan. Kenapa pihak kampus memberikan beasiswa? Ya itu, diberikan tantangan baru, Mbak. Bertahan, lanjutkan program. Pada akhirnya saya melanjutkan program itu. Dan di awal saya masuk S2, saya ditantang lagi sama pihak kampus. Mas Ridwan,
program sudah berjalan, sarana sudah kami berikan. Apa yang akan Anda berikan kepada kami? Itu tantangan baru, Mbak. Kami berdiskusi dengan teman-teman Mapala waktu itu, berdiskusi program apa yang akan kita angkat. Selain prestasi, waktu itu kita merumuskan program kompetisi tingkat nasional. Oh, berarti event ya? Betul. Kita bikin event tingkat nasional yang dimana organisasi saya sebelumnya itu pernah melaksanakan event nasional, tapi sudah hampir 15 tahun ke belakang. Oh, lama berarti. Lama sekali. Jedanya lama. Gitu. Nah, waktu itu kami mencoba belajar kembali di sistem manajemen kepanitiaan untuk melaksanakan event, dan kami waktu itu memutuskan untuk melaksanakan kegiatan kompetisi di tahun 2022 pasca corona. Sebelum kompetisi dimulai, kita pasti melaksanakan persiapan. Dalam persiapan tersebut ada namanya kebutuhan anggaran. Nah, RAB ya? RAB. Lebih spesifik lagi, kebutuhan fresh money dan sarana prasarana. Karena waktu itu dari pihak kampus belum memberikan support sistem secara keseluruhan terkait kebutuhan sarana. Fasilitas, betul, fasilitas wall climbing dan pegangannya. Nah, dari sini lebih spesifik kan, Mbak. Kebetulan waktu itu saya sebagai direktur climbing school-nya, saya waktu itu kami waktu itu masih memiliki sisa anggaran dari kegiatan climbing school. Ya, ketika kami membeli peralatan, khususnya ini, Mbak, ini namanya makros. Makros itu istilahnya di istilah panjat tebing makros. Ada 3, ada volume, makros, dan mikros. Itu beda jenis dan beda bentuk. Nah, kita bahas sekarang itu adalah makros, karena memang produk pertama yang saya buat adalah makros. Waktu itu kebutuhan organisasi saya untuk makros itu kurang lebih kalau diangkakan itu sekitar 50 juta. Lumayan ya? Dalam RAB, kurang lebih 50 juta. Kita waktu itu hanya punya anggaran kurang lebih 10 juta, Mbak. Oh, masih jauh ya? Masih jauh. Kurangnya masih jauh. Betul. Ya bisa dikatakan akal-akalan si miskin lah. Bagaimana caranya program tetap berjalan, kebutuhan berjalan. Karena sudah ada pengalaman tadi, tantangan dari pihak kampus, masa tidak mampu. Kalau tidak mampu, mending nggak usah. Kami teman-teman Mapala karena adrenalinnya tinggi, butuh dopamin. Itu kan bisa dikatakan dopamin ya. Adrenalin kita tertantang. Pihak kampus malah nantang, kalau memang nggak mampu jangan dilaksanakan. Ya, karena kebetulan saya waktu direkturnya, kita bisa. Kita bisa. Ada anggaran berapa? Saya tanya ke bendaharanya, sekitar 10 juta, Mas. Mari kita bikin sendiri. Dari situ, Mbak, dari situ saya mulai belanja bahan baku untuk pembuatan ini. Hanya dengan modal 10 juta, saya produksi di dalam kampus. Saya minta izin ke pihak kampus bahwasanya sekretariat nanti akan saya pakai untuk belajar membuat, karena kalau beli tadi saya butuh 50 juta. Ternyata pas saya bikin, alhamdulillah jadi, tapi belum sebagus ini. Namanya juga belajar ya waktu itu ya. Waktu itu saya belajar pun otodidak. Saya belajar dari YouTube, teman-teman pun belum ada basic dari fiberglass, tidak ada basic, kita belajar dari nol. Alhamdulillah produk jadi waktu itu, yang pada akhirnya produk pertama yang saya buat itu digunakanlah di kompetisi itu. Oh. Masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangannya. Program berjalan, waktu itu peserta hadir dari seluruh provinsi, seluruh provinsi Indonesia, karena tingkatnya nasional waktu itu. Ada teman saya dari Kudus, Mbak. Teman saya dari Kudus waktu itu namanya saya lupa, Hema. Dari Federasi Panjat Tebing Kudus. Datang menemui saya. Saya kira untuk apa? Ternyata beliau melihat produk yang saya buat. Nanya. Ini produk siapa? Saya bingung ya. Ini produk kami, Mas. Dijual nggak? Karena tidak ada niatan untuk menjual kan. Awalnya kita bikin itu untuk kompetisi, dan untuk pembinaan kan. Saya nggak bikin, Mas. Saya nggak jual. Aduh, gimana ya, katanya. Ya udah gini aja. Kalau di Purwokerto saya dipanggilnya Barto, Mbak. Oh, beda nama lain beda ya, nama lain ya. Nama panggung di Purwokerto atau di teman-teman Mapala seluruh Indonesia itu Barto. Oh, Barto. Karena kebetulan saya juga aktif di SAR Muhammadiyah, SAR Mapala Muhammadiyah. Waktu itu saya menjabat sebagai sekretaris. Sekretaris SAR Mapala Muhammadiyah itu tingkatnya nasional, di bawah Majelis Dikti Muhammadiyah. Akhirnya teman-teman pun yang mengenal saya Barto. Dipanggil lah, Barto, saya punya uang 5 juta. Tolong buatkan
tolong buatkan makro seperti ini dengan modal 5 juta. Itu Mbak, trigger awal. Modal 5 juta, saya harus memproduksi yang seperti ini. Saya belum tahu berapa harga beli bahan bakunya. Saya belum tahu berapa biaya operasional yang dikeluarkan selama produksi. Biaya finishing untuk menjadi produk seperti itu saya nggak tahu. Tapi walau lahola waktu itu saya bersama tim, akhirnya ketrigger lah. Faster Climbing lahir. Saya mengajak teman saya waktu itu di Purwokerto untuk mendirikan Faster Climbing. Bukan perusahaan waktu itu, baru brand saja, nama dagang saja. Faster Climbing, saya ngajak teman-teman saya untuk mendirikan Faster Climbing dengan modal 5 juta tadi. Bisa, tapi pada saat itu? Alhamdulillah. Modal 5 juta ditambah waktu itu, ada sisa anggaran lagi Mbak, ya saya ingat. Dari 5 juta dari yang 5 juta. atau ada dari anggaran lain? Nah, 5 juta itu kan dari teman saya yang kudus, ngasih saya uang 5 juta untuk memproduksi produk. Artinya itu pelanggan pertama lah. Oh, iya. Pelanggan pertama. Nah, sebelum itu saya masih punya sisa anggaran 18 juta kalau nggak salah. 18 juta dari kampus untuk belanja. Karena kan saya mengajukan proposal, dari 50 juta itu ternyata ada sisa anggaran. Kampus memberikan anggaran sekitar 18 juta kurang lebih ya, saya lupa lagi waktu itu. Nah, 18 juta itu tidak saya belikan juga. Saya produksi sendiri lagi. Itu ya nama mahasiswa ya. Kadang begitu ya, ngasih proposal apa nantinya jadi Betul. apa gitu ya. Saya melihat peluang di situ. Saya melihat peluang. Saya waktu itu berpikir seperti ini. Yang saya ajukan ke kampus itu adalah alat sebesar waktu itu kurang lebih berapa ya? 350 juta Mbak. Itu untuk wall climbingnya ya. Kalau untuk makrosnya, kalau untuk pegangannya sekitar 18 juta waktu itu. Untuk 18 juta di ACC-nya, kalau mengajukan kan 50 juta ya. Kurang lebih segitu, saya lupa lagi Mbak. Karena itu 6-7 tahun yang lalu gitu kan. Kurang lebih waktu itu sisa 18 juta dari pihak vendor. Karena saya waktu itu minta ke vendor yang membangun wall climbing. Pak, untuk makrosnya tolong jangan beli ke produsen lain ya. Karena sebelumnya sudah ada produsen seperti ini. Saya mau produksi sendiri. Akhirnya uang itu diberikan kepada saya sama tim teman-teman untuk memproduksi. Dari tadi 15 juta ditambah 18 gitu ya. Berarti sekitar 23 juta. Aduh, saya dapat modal sama sekali tidak mengeluarkan modal pribadi dari 23 juta ya sekitar. 15 dengan 18. 5 tambah 18. 23 juta. 23 juta itu modal awal. Akhirnya saya memutuskan dengan tim waktu itu 3 orang mencari tempat produksi kontrakan. Saya mencari kontrakan, alhamdulillah saya dapat kontrakan waktu itu bersama tim iuran tuh 3 orang, ya owner lah waktu itu saya katakan owner. Waktu itu ownernya 3 orang kalau dulu. 3 orang ini kita iuran untuk sewa kontrakan. Sewa kontrakan, kita produksi di belakang halaman kontrakan itu. Dengan modal 23 juta tadi, kita produksi belanja bahan. Nah, singkat cerita, produk jadi kita kirimkan. Waktu itu kita belum berjalan Mbak, stop lagi. Oh, sempat stagnan ya? Stagnan karena memang belum terencana dengan matang gitu. Karena orientasi waktu itu yang penting 18 juta itu jadi produk, kita serahkan ke pihak kampus. Gitu. Terus yang 5 juta jadi produk, kita serahkan ke pihak customer. Gitu. Kita stuck lagi waktu itu tidak berjalan karena ada semangat yang membara dari teman-teman waktu itu. Akhirnya yaudah yuk kita lanjutkan usaha ini. Saya yakin usaha ini prospek. Saya yakin ini menghasilkan. Minimal hasil dari usaha kita bisa mensubsidi kebutuhan sekolah panjat tadi. Karena larinya untuk pembinaan tadi awalnya bukan untuk komersil tapi untuk pembinaan. Kita berjalan hari demi hari, sisa waktu latihan ya waktu itu. Sisa waktu latihan di climbing school, kita produksi, bikin model, belajar lagi. Bertahan 1 tahun, alhamdulillah di tahun kedua, selama 1 tahun itu ada yang order dari lokal, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jakarta, tapi intensitasnya belum banyak, volumenya. Tapi sudah mulai masuk konsumen order, gitu ya? Betul, konsumen sudah mulai masuk, ya hanya cukup untuk biaya hidup kita waktu itu. Pada saat itu? Pada saat itu hanya cukup untuk hidup kita di tahun 2022 itu. 1 tahun bertahan, alhamdulillah di tahun kedua kita konsisten, kita posting di media sosial, di Instagram. Tiba-tiba ada email masuk dari Jepang, Mbak. Oh, berarti itu konsumen pertama dari luar negeri? Yes. Konsumen pertama dari luar negeri itu adalah Jepang.
ada yang ke email saya waktu itu menanyakan harga atau katalog ya, price list dari produk kita. Waktu itu bingung Mbak, mau dibilang senang saya senang, mau dibilang bingung saya bingung, karena memang tidak berorientasi ke arah situ. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi, di luar ekspektasi sama sekali. Saya nanya sama teman-teman, ini mau kita eksekusi atau tidak, mau dilayani atau tidak. Alhasil, la haula wala quwata waktu itu saya layani Mbak. Tapi kami terus terang dengan buyer Jepang itu bahwa produksi kami masih home industri, belum dikatakan bisa sempurna kualitasnya. Kita hanya menyampaikan kepada mereka kualitas kita hanya standar Indonesia, belum tentu bisa diterima di Asia kan begitu. Tapi ternyata buyer itu masih memberikan kepercayaan kepada kami. Tidak apa-apa. Justru yang mahal itu ya. Betul, kepercayaan. Tidak apa-apa, tolong kirimkan sampel dari semua model yang Anda miliki. Yang sampel itu berarti dibayar atau jadi gratis tuh? Dibayar. Dibayar. Kebetulan saya mendapatkan buyer yang luar biasa loyal. Waktu itu benar-benar saya merasa disupport oleh beliau ya, oleh beliau untuk bertahan di industri panjat tebing ini. Singkat cerita saya kirimkan, saya produksi waktu itu kurang lebih produksinya sampai 2 bulan waktu itu karena hanya digarap oleh 2 orang. Hanya diproduksi oleh 2 orang waktu itu. 2 sampai 3 orang. 3 orangnya ini nggak intens ya. Itu seminggu paling hadir 2-3 kali kayak gitu. Saya produksi, saya kirim. Waktu itu mau ngirim pun bingung. Gimana cara ngirimnya? Lewat siapa? Lewat mana? Singkat cerita saya dapat agen waktu itu di Cilacap. Saya tidak tahu itu murah atau mahal. Yang penting produk ini bisa nyampe. Belum tahu perizinannya seperti apa dan lain-lain saya belum tahu waktu itu. Tapi alhamdulillah pihak agen waktu itu membantu kami. Istilahnya under name di bawah perusahaan agen tersebut untuk mengirimkan produk saya ke Jepang. Produk sampai di Jepang. Di luar ekspektasi saya juga, ternyata produk saya diberikan rating 5. Oh, di pelanggan pertama langsung rating 5? Langsung rating 5. Ini bagus, luar biasa. Dari situ saya lebih yakin lagi, lebih semangat lagi untuk terus belajar menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Itu. Jadi menarik ya Baraya Preventif ini dari ceritanya Kang Ridwan itu kalau tadi diceritakan mungkin hanya memakan beberapa menit, tapi dari perjalanan panjang itu bertahun-tahun prosesnya tidak mudah ya. Identitas boleh farmasi, tapi jiwanya tetap pengusaha ya Kang ya. Betul. Ini menarik. Tadi juga sempat disinggung mengenai prosesnya yang awalnya hanya 2-3 pekerja, sekarang mungkin sudah punya lebih dari 10 karyawan ya Kang ya. Ada? Kalau 10 belum. Oh belum. Belum. Apa tuh? Sekarang ada berapa? Sekarang baru 7 karyawan saya, itu pun kami baru karyawan harian ya. Kita baru memberikan upah harian dan 8 mungkin sama saya, gitu ya, 8 orang sama saya karena saya juga masih ikut di publikasi atau di produksi. Kayak itu, teman-teman masih saya upah harian karena memang kami pun belum bisa memberikan jaminan ya konsistensi berjalan ini usaha produksi tiap hari atau tidak. Saya masih ngetes ombak apakah produksi selama 2-3 tahun ke depan masih bagus atau tidak kan kayak gitu. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun ke belakang ini bagus. Ini jadi catatan bagi saya juga kapan saya untuk meresmikan atau memprofesionalkan di internal perusahaan. Menarik ya. Jadi dengan background akademis awalnya begitu ya, terus juga aktivis, ternyata sekarang juga bisa istilahnya menjadi orang yang bukan mencari kerja, tapi membuka lapangan pekerjaan untuk orang. Nah di sini juga nih Baraya sudah ada contoh produk yang memang dibuat secara real ya, secara nyata ini oleh teman-teman dan juga rekan yang bergabung ya. Itu boleh Kang dijelaskan itu dari apa gitu, produknya, brandnya apa Kang? Basically pegangan panjat tebing yang untuk saat ini ya, yang untuk saat ini banyak diproduksi oleh teman-teman produsen. Itu berbahan fiberglass. Ini berbahan fiberglass. Keras. Kurang lebih ketebalan sekitar 5-8 mili. Karena dari 3 produknya berarti beda-beda Kang? Ini bahan baku sama. Hanya saja kalau ini itu bahan setengah jadinya. Bahan mentahnya. Ini bahan mentahnya, ini bahan jadinya setelah di finishing. Oh, berarti kelihatan dari mengkilapnya juga beda ya? Oh, berat ya? Lumayan. Ya sekitar 1 kilo lah ukurannya. Karena ini buat diinjak ya, jadi bukan untuk dipegang. Untuk dipegang dan untuk diinjak juga. Gitu.
Bahan baku dari fiberglass. Terus dengan ketebalan tadi ya sekitar 5 sampai 8 mili. Dan materialnya itu tidak beda jauh dengan itu, Mbak. Apa? Kapal. Kapal nelayan. Nah, materialnya tidak jauh dengan seperti itu. Stepnya apa aja Kang nih pada saat membuat produk ini? Nah, kalau berbicara step produksi itu memang tahapannya agak panjang ya. Dari mulai kita memilih bahan baku, mulai kita memilih bahan baku yang cocok untuk produk ini karena banyak jenis resin ya. Nah, bahan baku fiberglass itu kan dari resin ya, polyester resin, banyak jenis resin, banyak merek juga dan nomor serinya karena berbeda nomor seri berbeda peruntukan juga. Itu tahapannya kita menentukan dulu bahan baku yang akan kita gunakan, jenisnya seperti apa yang cocok untuk produk kita ini. Terus kedua kita membentuk atau membuat pola, Mbak. Itu yang paling rumit. Membuat pola bentuk seperti ini ya gitu. Dengan ukuran yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi sebelum jadi produk ini tuh kita bikin molding namanya. Bikin cetakan. Sebelum bikin cetakan bikin master. Master bentuknya itu mau seperti apa. Nah, ini ternyata yang waktu itu saya belum menyadari ada nilai seninya di industri panjat tebing. Apa tuh, Kang? Kita harus menggunakan imajinasi kita membuat sebuah bentuk yang belum ada. Gitu. Kayak ini dan ini berbeda bentuk semua. Sama ya kan? Sama halnya seperti apa ya? Desainer. Harus ada tim desainernya. Waktu itu kami tidak punya tim desainer atau tim modeling namanya. Saya sendiri yang membuat model pertama. Dituntut dia tadi basic farmasi, ya kan saya dituntut. Ya jadi konseptor ya, jadi eksekutor ya. Kayak gitu. Dari konseptor dan eksekutor saya buat modelnya. Ini kebetulan model baru semua. Kalau model lama yang saya buat kebetulan nggak saya bawa, tapi memang basically ya tadi ya dari modeling. Nah, termasuk yang best seller ini, Kang. Termasuk best seller ini. Dua ini best seller semua. Kalau ini baru banget. Oh, baru. Baru banget. Saya tidak apa namanya tidak membawa hasil finishingnya karena memang belum jadi di finishing produk ini. Kalau Mbaknya lihat sekilas ini bentuknya seperti apa? Aku ngeliat kayak senderan mobil nggak sih? Oke, itu bisa. Kalau disimpan seperti ini, kayak apa? Apa ya? Kalau dari samping, kelihatan? Gunung. Nah, banyak orang yang mengira pegangan itu pasti gunung. Nah, kalau ciri khas dari produksi kami, itu justru malah diambil dari karakter hewan. Oh iya? Karakter daun. Ini seperti bangkong, tahu nggak bangkong? Gula semut aren galunggung memiliki kandungan serat makanan yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Mengandung beberapa nutrisi dan vitamin yang baik untuk Anda yang mulai sadar dengan pola hidup sehat. Untuk cara penyajian, tuangkan 2 hingga 3 sendok makan gula semut aren galunggung ke dalam gelas. Seduh dengan air panas secukupnya. Aduk hingga merata. Baiknya dikonsumsi pagi dan malam. Gula semut aren galunggung untuk hidup sehat. Kak, itu katak. Oh iya, yang gini ya. Kayak gini ya. Tuh. Frog. Ini frog series gitu kan. Bentuknya seperti itu. Itu kita ambil apa namanya imajinasinya. Itu dari katak lagi. Filosofi pertamanya di situ ya. Ya, betul. Itu dan kalau ini saya ambil dari daun, bentuk daun. Oh iya. Bentuk daun. Tajam di ujung ya. Tajam di ujung, di sini melengkung kayak gitu seperti daun. Nah, kalau ini betul dari bapaknya seperti gunung kayak gitu. Banyak karakter. Dan memang ini menjadi ciri khas teman-teman produsen di climbing. Kita harus membuat sekreatif mungkin bentuk yang kita produksi. Karena itu yang akan menjadi pembeda dari produsen lain. Definisi unik itu mahal karena tidak semua ide orang punya ya. Oke. Tapi ini stepnya paling lama, Kang, atau paling cepat itu selesai di estimasi berapa nih waktunya? Estimasi paling cepat kalau mulai produksi ya, setelah katakanlah master jadi ya. Master jadi kita bikin molding. Karena kalau berbicara step itu tadi bilang saya ada 3 proses. Yang pertama itu adalah mastering modeling. Kita bikin master dan model. Itu lama karena kita harus mikir. Ya kita nguras waktu, tenaga dan pikiran. Nunggu inspirasi ya, Kang. Nunggu inspirasi. Satu set itu kurang lebih kan 6 sampai 10 model, kurang lebih itu bisa kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Dari satu set itu.
Nah, terus masuk kalau sudah selesai bikin molding, masuk proses pencetakan itu agak cepat. Oh, Nyetaknya- karena memang dicetak Iya. mesin mungkin ya? Enggak. Atau manual? Justru manual, Mbak. Oh, manual. Untuk produk yang saya buat itu manual, handmade. Semuanya handmade, tidak ada yang pakai mesin. Mesin itu hanya alat bantu seperti bor, Oh, iya. gerinda, dan kompresor untuk finishingnya. Kalau proses cetaknya saja itu cepat. Untuk satu piece ini ya memakan waktu kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit. Oh, manual tapi Gitu. cepat ya? Iya. 15 menit kita nyetak, kita diamkan sampai kering itu kurang lebih 3 jam. Setelah 3 jam baru masuk tahapan selanjutnya. Berarti kayaknya yang paling lama itu di proses finishing. Finishing lama juga. Finishing itu mulai dari cutting, dari pemotongan. Nah, itu yang menghasilkan limbah tuh. Oh, itu ya. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Oke. Itu ada limbah tuh. Dari produk ini tuh ada limbah ya. Limbahnya adalah sisa pemotongan. Terus pemotongan itu nggak lama, paling satu piece ini membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit. Itu masih manual juga, hanya dibantu alat potong saja. Setelah itu sanding, Ya. pengamplasan. Pengamplasan itu kita menghaluskan dan menghilangkan lapisan minyak yang ada di dalam media. Setelah itu masuk tahapan finishing, cutting, pengecetan, painting. Oh, ya. Pengecetan mulai dari pencucian, pengamplasan tadi, pendempulan. Oh, tadi diamplas juga? Diamplas juga, terus naik lapis pertama. Lapis pertama itu kan epoksi ya, epoksi cat. Kita naik lapis pertama, setelah epoksi cat ada yang unik. Apa tuh? Untuk panjat tebing kita tempelkan pasir di dalam media tersebut. Oh, buat nah ini pasir khusus yang kita Oh, jadi lapisan. Kita tambahkan satu lapisan khusus yaitu pasir, tapi pasirnya saya mungkin tidak bisa sebut ya, Yeah. karena ini rahasia pabrik kayak gitu ya. Pasir ini kita aplikasikan untuk memberikan daya cengkram. Oh, jadi lebih kokoh Betul. ya? Daya cengkram ketika pegangan ini itu dipegang atau diinjak oleh pemanjat. Ketika tidak diberikan ini, itu akan sangat licin, sehingga justru malah tidak membantu pemanjat, justru malah mempersulit pemanjat. Memang sebetulnya produk ini kan untuk memberikan tingkat kesulitan yang berbeda-beda ya. Nah, pasir ini dibuat secara khusus, kita memiliki formula khusus supaya pasir ini menempel secara kuat dan tidak rontok ketika Tidak licin juga tidak berarti licin ya? juga, betul. Setelah itu selesai, baru painting, baru pengeringan dan distribusi. Oke, ini menarik ya. Tadi panjang banget ya dari Kang Ridwan ini menjelaskan dari mulai awal cerita, terus juga produk yang memang dirintis sampai hari ini juga bisa dibawa. Termasuk juga ini menjadi sebuah pertanyaan nih Kang. Ya. Tadi sempat disebutkan satu negara pertama yang jadi pelanggan itu ada Jepang. Betul. Tadi di hasil diskusi kita ternyata sudah banyak negara nih dari produk yang lokal Tasik ini sudah sampai ke mancanegara. Betul. Itu sudah banyak negara yang memang mengambil produk dari Indonesia dan ini produknya hanya satu-satunya dari Kang Ridwan gitu. Menarik. Tapi yang menjadi pertanyaan nih Kang, ini yang di brandingnya itu untuk strategi marketingnya apa sih Kang yang digunakan untuk mengenalkan lebih luas ke masyarakat atau memang hanya menggunakan e-commerce Ya. atau memang mengandalkan jaringan atau seperti apa Kang sehingga orang tuh bisa terus repeat order gitu katakan. Ini cukup menarik ya kalau berbicara marketing ya, karena waktu itu saya juga basically bukan marketing, gitu. Yang dituntut harus bisa marketing juga. Waktu itu memang berawal dari komunitas, karena memang basically tadi ya kita punya climbing school itu ada komunitasnya. Kalau di Indonesia itu ada Federasi Panjat Tebing, itu menjadi salah satu market utama di Indonesia. Kita masuk lewat federasi, lewat jaringan untuk lokal. Itu kalau untuk bayar luar negeri atau customer luar negeri kita gunakan platformnya itu Instagram. Kita gunakan Instagram, kita posting di Instagram. Dan setelah waktu itu order pertama dari Jepang ya, kebetulan Jepang kan sebagai distributor Mbak. Jadi bisa dikatakan B2B, business to business bukan business to customer. Jepang itu sebagai distributor, mereka yang mendistribusikan produk saya ke seluruh gym atau tempat panjat tebing di Jepang, baru di situ booming. Dan saya tidak menggunakan e-commerce, saya tidak menggunakan seperti Shopee, Lazada, saya tidak menggunakan itu. Saya hanya menggunakan Instagram dan WhatsApp bisnis saja untuk melayani atau untuk Customer handling ya. komplain customer ya, Oke. itu saja.
yang saya gunakan. Ini jadi kalau untuk pada saat start di masa COVID ya katakanlah 2020-an itu orang sedang turun omset besar. Kalau Kang Ridwan ini sedang mulai memanjat omset begitu ya, karena startnya di tahun-tahun itu begitu ya, kurang lebih tidak jauh dari tahun itu. Ini jadi inspirasi untuk semua pengusaha pemula kalau dari bisnis yang terbatas itu ternyata bisa tetap menjadi peluang pendapatan yang besar gitu. Caranya seperti apa? Kita minta tipsnya ke Kang Ridwan. Gimana nih Kang, supaya nih para pengusaha pemula dengan dana yang terbatas itu tetap berjalan Kang? Apa sih Kang yang harus dilakukan? Ini pengalaman saya ya. Satu, kita harus selesai dulu dengan diri sendiri. Ini berbicara duniawi ya, belum berbicara ukhrawi. Tuhan memberikan 5 kesempatan atau memberikan 5 rezeki kepada kita. Waktu itu saya menyadarinya pas masih kuliah. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan materi. Terkadang orang-orang itu banyak justru malah materi itu jadi nomor 1. Materi dulu, modal dulu, baru bisa jalan. Nah kalau saya waktu itu materi itu nomor akhir. Saya di kampus, saya tidak punya apa-apa. Saya menyadari saya hanya punya waktu. Waktu saya masih panjang selama kuliah. Masih punya tenaga, saya masih muda. Masih punya pemikiran, saya masih di dunia akademik. Otak saya itu masih diasah gitu. Dan perasaan itu dituntut untuk mengolah rasa. Ya tipsnya adalah sadarkan dulu diri bahwasanya kita itu diberikan 4 rezeki yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bisa mensinkronasikan waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan, konsisten dari mulai perencanaan, dari mulai pengorganisiran, dari mulai pelaksanaan dan evaluasi, insya Allah yang kelima ini akan berjalan. Yang kelima ini akan mendekat secara sendirinya. Seperti itu. Tipsnya seperti itu. Memang sulit untuk dilakukan ya, tapi memang faktanya itu yang saya lakukan. Sederhana dalam kata-kata tapi sulit untuk dilakukan gitu ya. Terus juga nih dari banyaknya produk, tentunya tadi juga sempat disinggung soal limbah Kang. Kita ini bersinggungan sekali dengan lingkungan begitu ya, karena memang dari produk yang dihasilkan tentunya juga ini akan kembali ke alam. Itu limbahnya kemanain Kang? Kalau boleh jadi pertanyaan, karena produk yang dibuat bukan 1 atau 2 pieces ya, tapi banyak banget. Itu gimana Kang? Semenjak saya pindah ke Tasik, itu menghasilkan limbah banyak Mbak, karena pas dulu di Purwokerto itu bisa dikatakan belum ada limbah, karena memang waktu itu produksinya masih skala kecil banget, dan yang itu menghasilkan limbah tapi masih sedikit banget gitu kan, masih bisa diakomodir waktu itu. Nah sekarang setelah saya pindah ke Tasik dengan intensitas produksi yang lumayan meningkat, grafiknya, permintaan order dari customer itu meningkat juga, sehingga limbah menumpuk. Selama 1 tahun saya belum pernah mengelola atau mengolah atau membuang limbah. Saya waktu itu masih bingung Mbak. Berarti bekas sisa-sisa cutting ini kemana nih Kang nanti? Waktu itu selama 1 tahun saya tumpuk di pabrik Mbak. Tumpuk? Sampai berapa banyak tuh kalau boleh tahu? Karena kan ini bertahap ya, bertahap misalnya satu bulan itu kami produksi sekitar, kalau hitungan set 20 sampai 50 set, itu nggak kelihatan Mbak kalau per set. Pas setelah 21 tahun baru kelihatan kan. Nah barulah saya tergerak. Ini ini buang limbah kemana? Saya tanya ke orang tua yang di rumah, Pak, ini limbah buang kemana? Orang tua pun bingung gitu kan. Terus karena ini bukan kayak buang sampah yang kita habis di rumah yang numpuk sampah kita buang, akut gitu ya. Nggak kayak gitu. Itu gimana? Nah, terus saya coba datang ke TPS yang ada di daerah Garut, karena rumah saya lebih dekat ke Garut ya. Waktu itu saya tanya, mereka nggak nampung, tidak menampung limbah ini. Nah, alhasil waktu itu karena memang sudah menumpuk sekali ya, kurang lebih ya ada sekitar, kalau di kilo ada 1 ton lah, kalau di kilo ya. 1 ton. 1 ton. Itu mungkin kalau pakai mobil mungkin setengah truk limbahnya. Terus saya nggak tahu ya itu limbah setengah truk itu sudah tergolong banyak atau tidak di bidang produksi atau di industri lain ya, gitu. Tapi kalau di industri saya itu dianggap udah banyak. Orang tua saya waktu itu membantu saya, beliau datang ke kantor DLH Kabupaten Tasik meminta saran terkait pengelolaan limbah tersebut. Nah, DLH memberikan saran untuk limbah tersebut disimpan terlebih dahulu sambil menunggu proses. Nah, DLH memberikan arahan untuk kepada kami itu
mendatangi atau menghubungi salah satu perusahaan yang dapat mengelola limbah B3. Ternyata ini masuk limbah B3, yaitu PT Alam Hijau yang domisilinya di Kecamatan Mangkubumi ya. Nah, di Mangkubumi. Waktu itu ayah saya datang, bapak saya datang ke PT Alam Hijau dan kebetulan PT Alam Hijau sangat bersedia membantu dalam pengelolaan limbah tersebut. Mungkin untuk teknisnya seperti apa pengelolaannya itu bisa nanti Mbak tanyakan ke PT Alam Hijau direkturnya. Jadi sekarang secara teknis untuk pembuangan limbah, untuk penampungan limbah sudah ada memang perusahaan yang siap untuk mengelola gitu ya, untuk mengelola kembali limbahnya. Ya dikatakan bahwa kalau misalkan produksi terus berjalan tidak ada orang yang mau menggarap limbahnya, itu nanti jatuhnya nggak ramah lingkungan ya. Tapi kalau sudah ada sinergi dan kolaborasi dengan tadi siapa Kang? PT Alam Hijau Pertiwi. Nah, itu jadi sebuah kolaborasi sinergi ya untuk sama-sama membangun alam juga yang memang tidak merugikan alam ya. Produksi berjalan tapi juga alam tetap terjaga. Ini menarik ya, dari banyaknya cerita yang Kang Ridwan sampaikan, jadi sebuah inspirasi untuk anak muda bahwa dari langkah kecil itu bisa menjadi langkah besar ya. Tujuannya tuh nggak hanya untuk terus mencari pekerjaan, tapi dengan ilmu semuanya bisa gitu ya. Ternyata dari niat mengenyam pendidikan sampai selesai, ternyata bisa memberikan banyak peluang pekerjaan untuk orang, termasuk perputaran ekonomi juga gitu. Karena Kang Ridwan ini juga menjadi salah satu pengusaha muda menurut saya, sebagai dia yang mewakili Indonesia untuk bisa ekspor ke luar negeri. Dengan ke beberapa negara terutama ya. Terakhir nih Kang, sebelum kita ke closing statement Kang, kalau boleh nanya soal harga Kang nih. Ini satuannya berapa Kang? Bisa dapat produk apa nih kalau dari harga ini nih Kang? Kalau satuan, ini satuan ya, karena sebetulnya kita jual produk ini itu ke domestik dan luar negeri. Kebetulan luar negerinya itu beda-beda negara, Asia, Eropa, dan Amerika. Dimana kita ketahui itu beda kurs. Pasti ya kan. Untuk Asia sendiri masing-masing lokal aja dulu ya. Kalau lokal kita gunakan rupiah, dan untuk Asia kita gunakan rupiah juga. Untuk Asia komitmen awal waktu itu saya gunakan rupiah untuk Asia, dan untuk Eropa kita pakai euro. Kalau untuk dolar Amerika kita pakai dolar USD. Kalau untuk rupiah, kalau untuk di lokal itu satu set sekitar isinya 6 sampai 12 piece ya. Satu setnya itu yang paling murah sekitar 2,5 jutaan. Satu set 2,5 juta. Yang isi 6 itu yang ukuran ini. Yang itu. Yang ukuran, betul, beda bentuk, beda harga ya. Beda bentuk, beda jumlah, beda harga. Itu sekitar 2,5 juta itu paling murah. Kalau yang paling mahalnya ya sekitar 5,5 sampai 6 juta per setnya. Sampai 6 juta. Ya, berarti bisa dikatakan kalau persatuannya sekitar 500.000. Gitu. Termasuk harga yang terjangkau untuk proses yang rumit ya Kang ya. Kita kalau bikin sendiri tuh lama. Jadi saya sarankan nih kita beli aja gitu ya. Sangat terjangkau. Karena terjangkau ya. Produsen di Indonesia itu masih menjual dengan harga hampir sama, rata-rata segitu. Standar pasarannya. Karena kalau produsen Eropa, satu setnya itu harga satu motor. Karena beda pasaran ya. Misal kita impor nih, biasanya yang impor itu Federasi Panjat Tebing Nasional tuh, PP. Itu impor dari luar negeri, satu setnya itu bisa harga satu motor. Nah dari situlah trigger saya, kenapa mau fokus ekspornya, karena produk yang sama seperti ini dengan kualitas hampir sama, harga jual di Eropa itu hampir 1.000 sampai 1.500 dolar atau 1.000 euro, sedangkan di Indonesia kan kita jual harga murah, begitu. Ada gap ini dari sudut pandang ekonominya, ada gap di situ, kita bisa masuk di pasar. Harga produk di luar negeri itu mahal, produknya sama, harganya mahal, produksi kita HPP-nya Indonesia, HPP-nya rupiah, kita jual euro. Tapi euro pun kita tidak menyamakan dengan harga mereka. Kita bisa gapnya 30 sampai 50%. Target kita kenapa kita fokus ekspor, masih ada gap di situ. Itu kalau bukan pengusaha mikirnya nggak gitu. Ini karena pengusaha aja mikirnya kayak gitu ya. Ini menarik dari cerita yang sangat panjang sekali. Nanti kita selengkapnya akan lihat ya ke lokasi langsung bagaimana Kang Ridwan dan tim memproses alat panjat tebing yang tentunya juga mungkin digunakan oleh teman-teman yang menonton begitu ya. Terakhir Kang, barangkali ada closing statement yang mau disampaikan ya untuk pemula, pengusaha pemula atau anak muda yang hari ini masih terkungkung dengan zona nyaman gitu ya, menunggu infoloker gitu ya. Tapi bagaimana ada sampai muncul ide terdorong supaya bisa mau bergerak begitu.
Ini pertanyaan menarik Mbak, karena sebelumnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini justru malah saya yang bertanya kepada suhu-suhu, pada senior-senior. Saya dulu pas masih di kuliah saya bertanya hal yang sama seperti itu. Mas Mbak, apa dong clue-nya untuk saya masih muda nih gitu. Ini pertanyaan pertama yang Mbak sampaikan kepada saya dan saya eksklusif kalau eksklusif di sini. ya, gitu. Dan saya akan mencoba menjawab dari pengalaman saya. Mungkin saran kepada teman-teman di luar sana seusia saya atau bahkan teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman yang masih muda lulusan SMA. Kita diberikan, kembali lagi tadi sesuai apa yang saya sampaikan, kita diberikan waktu, tenaga, pikiran dan perasaan. Tolong maksimalkan itu. Tuhan memberikan keempat ini secara gratis, dari mulai ditiupnya ruh ke dalam kandungan kita dulu kan. Kita diberikan ini, maksimalkan itu. Maksimalkan waktu kita, maksimalkan pikiran kita, maksimalkan perasaan kita dan tenaga kita dengan cara konsisten dan komitmen. Kita bangun sebuah mimpi dan harapan. Karena dulu saya punya quotes kepada diri pribadi, itu sebagai moto hidup. Harapan adalah hidup. Hidup tanpa harapan adalah mati. Hidup ya. Hidup tanpa harapan adalah mati itu sama halnya seperti orang, mohon maaf, orang yang sudah di rumah sakit, di ICU, mereka sudah tidak ada harapan lagi. Artinya apa? Mungkin itu sudah tanda hidup dia akan berakhir, karena sudah tidak berharap. Jangankan berharap untuk jalan-jalan, berharap dia untuk apapun sudah tidak. Makanya ketika kita masih diberikan keempat tadi oleh Tuhan, perbanyaklah harapan. Tapi bukan berharap kepada manusia, berharap kepada Allah. Dan tugas kita untuk merealisasikan itu. Insya Allah apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita capai, Allah akan berikan jalan dengan mudah. Dan satu lagi Mbak, jangan lupakan orang tua. Apapun harapan kita, sampaikan kepada orang tua. Sebelum kita sampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada orang tua. Karena saya merasakan sendiri, 1000 yang saya kasih kepada orang tua, 10 kali lipat Allah menggantinya. Dan sekarang saya percaya, bukan saya merasa besar, bukan, tetapi saya meyakini rezeki dari Allah itu atas doa dan keikhlasan kita untuk memberi kepada orang tua. Dan itu berkali-kali kita beri kepada orang tua, 1000 minimal pasti diberi 10 kali lipat. Itu mungkin. Tolong jangan lupakan orang tua kita yang melahirkan kita, dan selalu minta doa restu dan kepada orang tua kita sebelum orang tua kita tiada. Oke, seperti itu paling. Saya sayangnya cuma punya 2 tangan. Tadinya pengen banyak tepuk tangan ya gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa cerita lagi ya kan. Menarik dari informasi yang disampaikan oleh Kang Ridwan, karena memang berbicara dunia bisnis itu tidak mudah. Ternyata dari ruh mahasiswa ini bisa punya jiwa pengusaha juga begitu ya. Tentunya juga dengan adanya podcast inspiratif ini juga diharapkan membangun seluruh anak muda yang baru mulai menginjakan kaki melangkah untuk bisa membangun sebuah bisnis. Ternyata dari hal yang terbatas itu muncul peluang yang sangat besar begitu ya. Dengan tadi pesan yang disampaikan oleh Kang Ridwan menjadi reminder, pengingat ya untuk kita semua, percaya bahwa Allah itu selalu memberikan solusi begitu ya. Terakhir Kang Ridwan, barangkali dari teman-teman yang menonton nanti mau menstalking Instagram yang tadi disebutkan, mau cari di mana Kang nanti kan? Instagram bisnis saya itu fasterclimbing.com. Faster Climbing Hold, yaitu Faster Climbing Hold. Dan ada satu lagi brand saya Mbak selain Faster Climbing ya sekalian, ada namanya Indohold ini. 2 branding dari satu perusahaan. Ya, 2 brand dari satu perusahaan. Kebetulan kalau ini lebih ke produk murni, produk saya, brand saya. Kalau Indohold itu lebih ke produk distribusi. Jadi produk-produk teman-teman yang ada di Indonesia saya ambil. Terus saya distribusikan ke luar negeri. Saya promosikan, itu Indohold. Kalau Instagramnya itu indohold.com. Sekaligus itu nama websitenya. Jadi teman-teman bisa cek katalog produk ini di indohold.com. Jadi sudah tidak usah khawatir ya untuk teman-teman Mapala dan juga teman-teman yang di komunitas ataupun para pengusaha ya, yang misalkan nanti mau mencari produk yang serupa ini bisa langsung hubungi Kang Ridwan lewat Instagram yang tadi disebutkan. Jadi saya percaya hari ini bahwa pekerjaan yang
paling enak itu adalah hobi yang dibayar Hobi dari yang Kang Ridwan gitu ya, percayanya. Oke. Tentunya nggak kerasa dari podcast yang tadi kita udah bahas, saya mengucapkan terima kasih Kang sudah berkenan hadir berbagi informasi yang inspiratif untuk semua anak muda dan termasuk saya. Kayaknya saya nyesel deh ya hidup 25 tahun ini masih gini-gini aja ya. Kang Ridwan nih udah mulai melangkah maju gitu ya. Tidak ada penyesalan, Mbak. Oke, Tidak itu ada saja penyesalan. Mbak Raya untuk podcast kita di sore hari ini, dan tentunya supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik, nanti bisa dicek di episode selanjutnya, dan juga tentunya jangan lupa di follow Instagram yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih dan sampai jumpa.